Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mengerjakan tugas kita yang ke-15, yaitu tentang Custom Pack Not Found 404, ya. Oke, mungkin di statusnya saya jadikan aja sebagai done atau selesai, dan lihat di summary di sini. Jadi di tugas ini kita akan membuat halaman tidak ditemukan atau pack not found, sebuah pesan kesalahan bagi user atau pengunjung jika mengunjungi link yang tidak ada atau tidak tersedia di aplikasi yang kita punya, gitu ya. Dan lihat di workingnya sini, teman-teman semuanya. Pertama, pada settings project di sana terdapat sebuah variabel debug yang sebelumnya true itu kita jadikan false, dan string variabel allowed host itu diisikan host name-nya, IP-nya, dan bahkan alamat domain dari aplikasi kita. Kemudian semua file static media tidak akan terbaca pada aplikasi ketika kita jadikan debug sama dengan false, sehingga kita perlu lakukan collect static yang berfungsi untuk menyalin semua file statis ke static root. Begitupun juga dengan media root. Biasa pada proses kedua di atas yang ini ya teman-teman semuanya, masih belum menampilkan semua file statis, baik itu CSS, JavaScript, image, dan lain sebagainya. Sehingga kita perlu menambahkan sebuah link path URL pada project aplikasi kita, atau repath yang ditujukan ke file statis dan media. Jadi, untuk pilihan nomor 3 dan 2, di sini nanti opsional ya, kadang cache-nya atau historicalnya masih tersimpan, sehingga masih kebaca untuk CSS-nya, JavaScript, dan lain sebagainya. Kemudian di URLs dari project my site, itu kita tambahkan sebuah string variable handler 404 yang berisikan sebuah fungsi atau method pesan error halaman tidak ditemukan, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa baca ya. Oke, cool. Malas amat kayaknya untuk dibaca semuanya, padahal tinggal satu nih. Oke, kita buka Visual Studio Code. Nah, ini project kita yang kemarin ya. Tentu ini sudah jalan ya, teman-teman semuanya. Oke, jadi gini. Misalnya ya, kalau misalkan kita coba mengunjungi link yang tidak ada atau tidak tersedia, maka dia akan menampilkan sebuah pesan kesalahan. Itu modelnya seperti ini ya, teman-teman semuanya. Jadi ini adalah pack not found yang secara default sudah disiapkan oleh Django. Cuman yang jadi masalah di sini adalah itu kelihatan setiap nama atau link path yang ada di aplikasi yang kita punya. Nah, ini sebenarnya ini merupakan sesuatu kesalahan. Kenapa? Sebab link kita itu bisa diketahui dengan cara yang seperti ini. Nah, inilah yang kita tidak inginkan. Nah, lihat di sini ada debug dan juga sama dengan true. Jadi kalau kita jadikan debug sama dengan true, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan yang modelnya seperti ini ya, teman-teman semuanya. Oke, sekarang kita kembali ke Visual Studio Code dan kita coba buka settings di aplikasi My Site. Kemudian kita scrolling ke atas dan cari yang namanya debug. Nah, ini dia teman-teman semuanya. Oke, karena dia masih true, kita coba jadikan ini sebagai false, seperti itu. Dan untuk allowed host-nya, itu saya ambil aja bintang seperti ini ya. Dan bisa juga secara spesifik, teman-teman bisa masukkan misalnya IP-nya yang secara lokalan seperti ini, 01.127.0.0.1 seperti ini ya. Jadi adalah sebuah daftar allowed host-nya. Kalau misalkan saya save, tentu itu akan error ya. Kita coba cek servernya. Lihat di sini teman-teman semuanya, nggak masalah. Kita running server kembali, kita tunggu. Oke, kalau misalkan ini saya reload, lihat jadinya seperti ini ya. Pack not found, the requested resource was not found on the server. Nah, inilah nanti yang akan kita lakukan customisasi. Kenapa? Karena ini juga masih kurang ideal gitu ya. Jadi kita mau pack not found itu menampilkan sesuatu halaman yang kita inginkan ya. Oke. Nah, gimana caranya? Caranya itu sedikit agak tricky ya, bisa dibilang seperti itu. Saya coba reload. Lihat teman-teman semuanya. Nah, inilah salah satu masalahnya ketika kita jadikan debug itu sama dengan false. Oke, di sini tuh saya coba buat sebuah statement if jika debug itu sama dengan true, seperti itu, maka dia akan mengambil yang ini. Oke, dengan catatan ini kita kosongkan aja. Dan jika dia false, sebentar, maka dia akan mengambil yang ini. Ya, simple. Seperti itu, dan ini kita hapus saja. Seperti itu. Lihat, dalam kondisi false,
itu tidak terbaca CSS-nya, ya. Tidak terbaca CSS-nya, kenapa? Coba lihat ketika saya pack source, dan lihat untuk CSS di sini. Ketika saya klik, maka dia akan menampilkan pesan kesalahan seperti ini. Oke, ketika ini saya jadikan true, dan reload di sini, kemungkinan servernya mati. Oke, kita cek lagi. Oke, beneran mati. Oke. Ya. Bahkan ini agak lama ya. Kita coba sekali lagi. Loh, kok bisa lama seperti ini ya? Ntar ya. Tidak biasanya. Biasanya gercep. Oke. Coba kita jadikan false aja ya. Lihat ya, teman-teman semuanya. Nah, inilah problem yang paling besar ketika kita jadikan debug sebagai false. Dan ini bukan hanya berlaku di aplikasinya, tetapi juga berlaku di adminnya, teman-teman semuanya. Coba lihat. Ketika saya pilih admin, lihat akan jadi seperti ini. Bagaimana kalau misalkan kita coba login ya? Apakah dia bisa login atau tidak? Oke, bisa, tapi dalam kondisi yang ini, wah, ini sangat berantakan sekali ya. Kenapa? Karena tadi itu kita sudah jadikan debug file sama dengan file, sehingga apapun static yang ada di sini itu tidak dieksekusi oleh server. Oke, ketika kita menjalankan server tersebut. Oke, teman-teman semuanya. Nah, solusinya gimana? Oke, solusinya adalah kita lakukan atau mengenerate collect statics dengan memanggilnya. Tujuannya adalah apa? Untuk menyalin, ya, untuk menyalin semua file statis ke static root, teman-teman semuanya. Nah, static root itu apa? Jadi, static root itu sebuah metode, bisa dibilang sebagai static files dir yang akan membaca storage penyimpanan static kita itu di mana, ya. Sini, teman-teman semuanya. Berarti di sini, itu kita tambahkan sebuah variabel, namanya adalah root, seperti ini. Kita coba ambil buat sebagai list, seperti itu, base dir, dan kita namakan aja sebagai static. Lihat apa yang akan terjadi di sini. Kalau misalkan saya coba lakukan pemanggilan collect static di sini. Lihat, teman-teman semuanya, expected string byte or byte object not list. Jadi dibutuhkan sebuah string object atau byte ataupun OS path join atau like, dan bukan list. Lihat, kenapa seperti itu? Ya karena kita memasukkan bentuk list seperti ini. Oke ya, teman-teman semuanya. Oke, kita coba buat seperti ini. Anggap kita boleh memasukkan static root, dan kita coba buat collect static. Apa yang terjadi? Nah, lihat. Jadi, di sini kita mempunyai sebuah permintaan dalam folder file static, ya. Itu disimpan ke lokasi yang spesifik, terutama di setting teman-teman. Jadi, file ini itu akan disalin ya, atau ditimpa dengan file yang sama. Apakah Anda yakin untuk melakukan hal ini? Kita coba lakukan yes aja dulu. Apa yang akan terjadi? Lihat ya. Jadi memang di dalam pesannya ini itu dia menginginkan sebuah static files yang namanya adalah static root. Oke, teman-teman semuanya. Oke ya. Untuk menyimpan setiap file system path-nya. Nah, makanya ini perlu. Cuman masalahnya itu tidak diinginkan lagi dalam bentuk list. Lihat, ini sebenarnya teman-teman semuanya, ini adalah list. Nah, lalu apa yang diinginkan oleh static root? Jadi static root itu menginginkan yang seperti ini ya. Jadi dia minta dalam bentuk object string ataupun bytes atau OS link path-nya. Jadi kita di sini menggunakan sebuah OS path ya, seperti itu. Titik join dan paste di sini sebagai base dir-nya. Lihat di sini OS-nya masih dalam tanda warning. Itu kenapa? Karena kita belum impor OS seperti itu. Ketika saya save, ini bukan hilang ya, tetapi dia adanya di atas sini. Oke, cool, teman-teman semuanya, keren. Sekarang, apa yang akan terjadi jika kita memasukkan kedua-duanya yang ada di sini? Ya, static files dir dan static root. Kalau misalkan ini kita clear dan coba collect static, lihat, the static files dir setting should not contain the static root. Artinya ada nama yang sama untuk static file dirs dan static root. Lihat, sama-sama menuju atau dituju ke satu tujuan yang sama, yaitu folder static. Nah, dengan seperti ini, oke, teman-teman semuanya, berarti di sini, ini sebenarnya bisa kita buat sebuah statement if, ataupun ini kita bisa matikan ya. Oke, misalnya di sini, kita buat aja, jika debug, kita asumsi bahwa debug itu dia false ataupun true, ya, maka dia akan mengeksekusi yang ini ketika dia true. Sip, seperti itu. Ini saya hapus. Dan jika false, maka dia akan mengeksekusi yang ini, teman-teman semuanya. Oke, kita coba collect static sekali lagi. Boom, lihat ya.
You have requested to collect static files at the destination location as specific in your setting. Sama seperti yang awal tadi, cuman ini dia menunjukkan bahwa itu akan ditimpa ke file static. Ya, coba lihat. Oke, kalau misalkan kita cek di file static, lihat ini yang ada di file static saat ini. Oke, ketika ini saya yes, boom, lihat ada 132 static files, termasuk ada 3 modifikasi. Apa saja yang baru? Lihat. Jadi sudah ada penambahan admin, image, dan lain sebagainya. Ya, cuman paling besar sini adalah admin. Oke, teman-teman semuanya, keren. Dan ketika ini kita jalankan servernya, sebenarnya meskipun kita sudah jadikan collect static atau menyalin static yang sebelumnya, ini pun juga belum berfungsi, teman-teman semuanya. Kenapa? Karena kita belum membuat link itu yang langsung mengarahnya ke sini. Atau bisa jadi sebuah jalur yang mengarah ke jalur yang sudah kita buat ini. Ya, jadi belum ada link yang menuju ke sini, teman-teman semuanya. Nah, link itu tadi, itu kita buka di dalam aplikasi Project My Site. Jadi di link yang secara globalnya atau link di aplikasi My Site-nya. Oke, mungkin ini bisa saya close all semuanya. Dan kita butuhkan apa tadi? URL dari si My Site dan juga settings dari si My Site. Jadi masih di My Site semuanya. Nah, yang pertama, itu kita tambahkan aja sebuah paket repath seperti itu. Dan juga paket baru Django views import static, import serve, teman-teman semuanya. Nah, di sini itu baru kita buat sebuah link repath baru. Masih ingat teman-teman semuanya menggunakan regular expression, ya, menggunakan R kecil, yaitu regular expression, tanda petik 1, kemudian tanda topi seperti itu, dan kita masukkan static, ya. Jadi pertama kita harus buat jalur terhadap file static root yang ada di sini. Oke. Kemudian di sini itu kita buat buka kurung seperti itu, masih ingat ya? Kemudian tanda tanya, P besar, ini sudah pernah saya bahas di episode regular expression untuk Django 4.2 LTS. Titik, kita ambil semuanya, yaitu all di situ. Kemudian kita tutup kurung dan masukkan tanda dolar, ya itu sebagai pemisahnya. Dan kita koma, kita masukkan yang namanya serve, yaitu ini tadi. Oke. Kemudian kita koma, ingat menggunakan dictionary, tanda petik 1, kemudian kita dokumen root seperti itu. Ingat static root ini itu adanya di file settings.python dan kita sudah lakukan import settings dan di sini tuh kita masukkan settings titik static root. Seperti itu, teman-teman semuanya. Kita coba save dan cek servernya dan kita lihat. Oke. Sepertinya ada yang keliru di sini. Lihat, static is not valid regular expression. Bentar, kita matikan servernya dan runningkan ulang. Oke, lihat kemungkinan ada yang salah di sini. Oops, ya, is not a valid regular expression, unbalanced. Jadi tidak balance, tidak sesuai. Kalau kita cek memang di sini kita kelebihan 1 tutup kurung ya. Oke, ini kita hapus dan kita oke, sudah berhasil. Sip. Kalau misalkan ini saya coba refresh di sini, lihat apa yang terjadi. Kenapa lama ya? Oke. Coba di admin. Oke, lihat. Adminnya sudah berhasil ya. Kita coba visit site. Oke. Kenapa kalau menggunakan private itu dia lama? Oke, kita ganti menjadi yang biasa aja. Oke. Ya, jadi ini sudah jalan teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita kunjungi juga admin, tentu ini sudah jalan ya. Oke ya. Oke, sip. Keren. Lihat di private juga sudah berhasil. Oke, ini mungkin bisa kita hapus yang private-nya. Ya, jadi wajar lama karena memang kita menggunakan yang private gitu ya. Oke, kita close yang private. Coba misalkan di sini kita coba login menggunakan admin.dj.com dan 1234 untuk masuk ke admin gitu. Kita coba buat artikel baru ya. Kita coba buat artikel baru, apa yang akan terjadi di situ. Kita coba add artikel. Ini adalah teknologi misalnya, dan kita buat space S, CEO, mas. Ya, anggap seperti itu. Kita duplikat yang tadi, dan ini teknologi, sosmed. Untuk gambarnya, saya sudah siapkan sebelumnya, ini, dan kita upload, dan kita coba saving. Oke, berhasil ketika saya ke blog. Lihat teman-teman semuanya, gambarnya itu tidak muncul. Why? Kenapa? Karena kita belum membuat jalurnya yang ada di sini,
ya untuk media root. Meskipun ini sudah ada, tetapi itu belum sesuai. Dan juga sebuah link yang ada di sini. Oke, pertama kita buat link baru. Ini yang sudah ada untuk static kita duplikat aja. Dan kita ganti yang sebelumnya static itu menjadi media. Dan di sini bukan lagi static root, tetapi media root. Nah, ini kita kembali ke settings. Lihat ada media root di sini, teman-teman semuanya. Sebagai pembeda, ini saya duplikat aja. Dan yang di atas ini saya berikan komentar. Seperti itu. Nah, ini itu kita ganti, saya duplikat aja dan masukkan OS path join seperti itu dan paste di situ. Oke ya, cool. Ini sudah berhasil. Kita sudah menambahkan base dir untuk media dan juga link yang mengarah ke media root. Oke, ketika ini kita coba cek server, tentu servernya mati, nggak masalah, kita jalankan kembali. Oke, dan ketika ini saya reload, boom, lihat ya, easy, gambarnya sudah muncul. Oke ya, teman-teman semuanya, coba lihat di sini, kita sedikit modifikasi untuk halaman indeks dari template blog, dan ini mungkin kita ganti ke atas, pasang di situ, dan kita kasih MB4, kita coba reload, lihat ya, ini sudah ada jarak. Oke, keren teman-teman semuanya. Nah, dengan begini, secara tidak langsung, barulah kita bisa lakukan modifikasi terhadap not found yang ada di sini, teman-teman semuanya. Oke ya, jadi yang pertama itu, kita harus menyelesaikan dulu setiap media, baik itu statik dan media untuk dibaca aplikasi kita, biar kita juga dengan mudah, dengan simpelnya membangun sebuah page not found yang kita inginkan, gitu ya. Oke, nah gimana caranya? Jadi untuk membuat halaman page not found, itu kita kembali ke URLs dari si my site, dan di sini kita buat sebuah variabel, kita namakan aja sebagai handler 404, seperti itu, oke? Dan kita simpan sebuah method atau function itu ke dalam views dari aplikasi kita atau project kita, itu my site. Nama fungsinya adalah apa? Kita samakan aja handler 404. Jadi kita ke views dari si project my site, di my site, dan kita ke views. Nah, lihat ini adalah views yang ada di index yang sudah ada, yang mungkin bisa kita sembunyikan, dan saya tambahkan, kita buat satu buah fungsi baru, metode baru, yaitu handler 404, dan kita request di situ, dan kita return render request, kita buat file HTML 404, kemudian kita jadikan status 404. Ini biar cepatnya, sekaligus dengan kita masukkan juga untuk title-nya, ya, di sini page not found, seperti itu. Oke. Ini kita copy aja biar cepat, dan kita ke template yang secara global dari sini, dan kita new file, paste di situ. Kemudian di sini kita ambil aja yang punya si indeks dari template secara global, kita pastekan di situ, dan kita hilangkan apa saja yang menurut kita itu tidak penting. Bukan tidak penting sih, yang tidak dibutuhkan gitu. Oke, sampai di sini. Oke, kemudian untuk ini, itu saya hapus aja, kita cukup tinggalkan yang ini, dan sectionnya kita buat aja 404, dan di sini 404, biar jelas aja gitu ya. Oke, nah lihat ya, apakah dengan cara yang seperti ini kita sudah menambahkan sebuah template, merender ke template 404 HTML, dan juga views yang ada di sini, apakah ini sudah berhasil? Kita coba cek server, lihat di sini teman-teman semuanya. Ini terjadi beberapa isu, jadi ada error yang ditemukan. Jadi ketika kita mengcustom handler 404 views di dalam views dari my site, itu does not take the current number of argument. Jadi tidak ditemukan atau sebuah argumen untuk nomor yang ada di sini. Oke, makanya kita harus memasukkan sebuah parameter yang mengecualikan setiap error yang ada di sini. Oke, contoh di sini sudah ada, yaitu exception. Jadi petunjuknya sudah ada berdasarkan dari pesan error. Nah, di sini itu kita tambahkan exception seperti itu ya. Kalau kita cek server, tuh udah jalan dia. Sip, menarik. Oke. Dan kalau misalkan saya coba kunjungi pesan kesalahan, lihat ya, ini sebenarnya sudah sesuai. Cuman gambarnya ini masih yang halaman home. Oke, kita sedikit modifikasi untuk gambarnya. Untuk gambarnya saya juga sudah siapkan di Finder, lihat yang ini ya, 404, mungkin saya copy aja, dan kita ke static image, paste di situ. Oke, ingat nama filenya itu 404,
yang ini. Kemudian di sini yang sebelumnya itu kita ganti jadi 404. Oke, seperti itu. Mungkin kita sedikit menambahkan sebuah heading 1, pack note phone. Oke, alright. Sedikit lebih menarik gitu. Oke, kalau misalkan ini kita coba kunjungi link sembarangan aja. Lihat, pack note phone. ID keren, bre. Ini sudah lebih keren lagi, sudah lebih ideal lagi karena sudah ada pesan error seperti ini. Oke, kita sedikit modifikasi. Mungkin di sini saya tambahkan aja sebuah kelas dari Bootstrap, the flex, dan kita masukkan konten, justify, seperti itu. Kemudian konten, ini kita jadikan center. Seperti itu, alignment item center cocok. Oke, ya. Ini sudah di tengah-tengah, cuman ini kita geser aja ke bawah, berarti di sini itu kita tambahkan very high 100. Oke. Dan kita reload, oke, jadi sudah turun ke bawah. Cuma ini agak sedikit ke atas, mungkin bisa kita tambahkan aja di sini, misalkan MT5, seperti itu. Kalau kita reload, gak mau juga, berarti dia di sini. Oke, galau ya. Oke, cool. Ini sudah jadi, ya. Sudah jadi, teman-teman semua. Jadi kita sudah menyelesaikan sebuah halaman yang tidak ada, ya. Atau halaman yang tidak ditemukan. Jadi, kita masukkan apapun saja linknya, nanti dia akan menampilkan pesan kesalahan seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini, artinya kita sudah menyelesaikan untuk tutorial kali ini, yaitu Custom Pack Note Phone 404. Oke, teman-teman semuanya. Jadi, kalau misalkan ada pertanyaan, atau yang masih bingung ya, silahkan bertanya di kolom komentar, nanti sebisa mungkin akan saya jawab ya, teman-teman semuanya. Oke, kalau kita lihat di sini, oke, ini sudah done. Dan minggu depannya mungkin kita akan bahas tentang tugas ke-16, yaitu menu dinamis dan home pack. Ya, jadi kita akan selesaikan untuk di halaman home yang ada di sini, biar lebih ideal lagi. Ya, dan hari ini aplikasi kita sudah sangat ideal karena kita sudah membuat halaman yang tidak ditemukan atau pack note phone dengan pesan error 404. Oke, mungkin itu saja untuk video saya kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video update dan seru lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan berjumpa kembali atau bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam baris kode, sampai jumpa dan bye!